Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, selalu semangat ya, meskipun kita perkuliahannya online. Perkenalkan, saya Ika Lestari, NIM 23070180006. Di sini saya akan menyampaikan mengenai interpolasi Newton. Pertama, untuk pengantar adalah interpolasi. Interpolasi itu digunakan untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik. Beberapa jenis interpolasi antara lain interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi Newton, dan interpolasi Lagrange. Di sini saya akan menyampaikan mengenai interpolasi Newton. Berikut adalah gambaran dari interpolasi. Dapat dilihat ya teman-teman. Lalu, interpolasi Newton. Kenapa ada interpolasi Newton? Karena terdapat kelemahan dalam interpolasi Lagrange, yaitu ketika terjadi penambahan atau pengurangan titik data yang diketahui, maka bentuk polinom sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Nah, hal ini tentu akan merepotkan karena setiap adanya perubahan kita harus mencari bentuk polinom baru lagi, dari awal lagi gitu. Makanya dibentuk interpolasi Newton, di mana dalam interpolasi ini yang sebelumnya itu polinom sebelumnya dapat digunakan lagi. Berikut adalah skema dari pembentukan interpolasi Newton, di mana interpolasi Newton orde ke-1 dibentuk dari persamaan interpolasi linear, di mana persamaan ini telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Diketahui fx sama dengan fx0 plus fx1 kurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0 kali x min x0. Lalu fx kita ganti dengan f selisih terbagi hingga x1, x0 sama dengan fx1 kurangi fx0 dibagi x1 min x0, sehingga menjadi fx sama dengan fx0 plus fx selisih terbagi hingga x1, x0 kali x min x0. Itu merupakan polinom interpolasi Newton orde ke-1. Lalu untuk polinom interpolasi Newton orde kedua didapat dari persamaan interpolasi kuadrat, di mana interpolasi kuadrat adalah f2x sama dengan b0 plus b1 kali x min x0 plus b2 kali x min x0 kali x min x1, dengan b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1 kurangi fx0 per x1 min x0 itu sama dengan f selisih terbagi hingga x1, x0, seperti pada polinom interpolasi Newton orde ke-1 tadi. Lalu B2-nya sama dengan fx2 kurangi fx1 bagi x2 min x1 kurangi fx1 kurangi fx2 bagi x1 kurangi x0 dibagi x2 kurangi x0 itu sama dengan f selisih bagi hingga x2, x1 dikurangi f selisih bagi hingga x1, x0 dibagi x2 kurangi x0 itu sama dengan f selisih terbagi hingga x2, x1, x0, sehingga didapat polinom interpolasi Newton orde kedua, yaitu f2x sama dengan fx0 ditambah f selisih terbagi hingga x1, x0 kali x kurangi x0 ditambah f selisih terbagi hingga x2, x1, x0 kali x min x0 dikali x min x1. Selanjutnya, untuk polinom interpolasi Newton orde kedua didapat dari interpolasi kuadratik, di mana f3x sama dengan b0 ditambah b1 kali x min x0 ditambah b2 kali x min x0 kali x min x1 ditambah b3 kali x min x0 kali x min x1 kali x min x2, dengan b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan
F selisih terbagi hingga X1, X0, B2 sama dengan F selisih terbagi hingga X2, X1, X0, terus B3 sama dengan F selisih terbagi hingga X1, X2, X1, X0, sehingga didapat polinom interpolasi Newton orde ketiga sama dengan F3X sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi hingga X1, X0 kali X dikurangi X0 ditambah F selisih terbagi hingga X2, X1, X0 kali X kurangi X0 kali X kurangi X1 ditambah F selisih terbagi hingga X3, X2, X1, X0 dikali X kurangi X0 kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Dari skema tadi kita dapat mengetahui polinom interpolasi Newton orde ke n, di mana F0x sama dengan Fx0, F1x sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi hingga X1, X0 kali X min X0, F2x sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi hingga X1, X0 kali X min X0 ditambah F selisih terbagi hingga X2, X1, X0 kali X min X0 kali X min X1, lalu F3X sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi hingga X1, X0 kali X min X0 ditambah F selisih terbagi hingga X2, X1, X0 dikali F X kurangi X0 kali X kurangi X1 ditambah F X selisih terbagi hingga X3, X2, X1, X0 dikali X kurangi X0 kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Lalu dapat diketahui rumus interpolasi Newton orde ke n, di mana Fnx sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi hingga X1, X0 kali X kurangi X0 ditambah F selisih terbagi hingga X2, X1, X0 kali X kurangi X0 kali X kurangi X1 ditambah seterusnya hingga F selisih terbagi hingga Xn, Xn-1, seterusnya hingga X0 kali X min X0 kali X min X1 seterusnya hingga X min Xn, atau dapat ditulis dengan Fnx sama dengan B0 tambah B1 kali X min X0 tambah B2 kali X min X0 kali X min X1 seterusnya hingga tambah Bn kali X min X0 kali X min X1 seterusnya hingga X kurangi N X n min 1 dengan B0 sama dengan Fx0, lalu B1 sama dengan F selisih bagi hingga X1, X0, lalu B2 sama dengan Fx2 F selisih bagi hingga X2, X1, X0, B3 sama dengan F selisih bagi hingga X3, X2, X1, X0 seterusnya hingga Bn sama dengan F selisih bagi hingga Xn, Xn-1 seterusnya hingga X1 hingga X0. Itu nilai selisih terbaginya. Atau bisa juga dengan memudahkannya kita bisa menggunakan tabel beda hingga selisih terbagi, di mana kita dapat menulis interpolasinya 0, 1, 2, 3, lalu nilai X0, X1, X2, X3 seterusnya hingga selisih terbaginya yang ketiga saling membutuhkan antara selisih terbagi 1, 2, dan 3-nya. Langsung saja kita ke contoh soal. Diberikan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6 digunakan untuk menasir len 1 dengan sebuah parabola. Dengan menambahkan titik keempat, X3 sama dengan 5 dengan nilai Fx3 sama dengan 1,6094379. Taksirlah len 2 dengan suatu polinomial interpolasi terbagi hingga Newton orde ketiga.
Solusinya pertama, diketahui nilai dari fx adalah ln x. fx1 berarti nilai dari ln 1 0. fx2 nilai dari ln 4 sama dengan 1,3862944. Lalu fx3 nilai dari ln 6 sama dengan 1,7917595. Lalu polinomial orde ketiga dengan n sama dengan 3 dapat diketahui rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu f3x sama dengan b0 tambah b1 kali x min x0 tambah b2 kali x min x0 kali x min x1 ditambah b3 kali x min x0 kali x min x1 kali x min x2. Kita dapat menghitung diferensiasi terbagi pertama untuk masalah tadi. Yang pertama adalah nilai dari f selisih bagi hingga x min x1, yaitu 1,3862944 dikurangi 0, yaitu fx2 kurangi fx1, lalu dibagi dengan x2 kurangi x1, 4 min 1, ya, hasilnya 0,46209813. Lalu f selisih bagi hingga x2, x1 adalah 1,7917595 dikurangi 1,3862944 dibagi 6 dikurangi 4. Hasilnya 0,2073255. Lalu f selisih bagi hingga x3, x2 sama dengan 1,60943979 dikurangi 1,7917595 dibagi 5 dikurangi 6. Ya, hasilnya adalah negatif 0,1823260. Lalu selanjutnya untuk diferensiasi terbagi kedua, dapat diketahui f selisih bagi hingga x2, x1, x0 adalah 1,2027325 dikurangi 0,42099813 dibagi 6 kurangi 1 sama dengan negatif 0,05187316. Lalu untuk f selisih bagi hingga x3, x2, x1 sama dengan 0,1823260 dikurangi 0,2027325 dibagi 5 kurangi 4 sama dengan negatif 0,024105950. Lalu selanjutnya adalah diferensiasi terbagi yang ketiga, di mana nilai f selisih bagi hingga x3, x2, x1, x0 adalah negatif 0,02041090 dikurangi negatif 0,051873116 dikurangi dibagi 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,00786555415. Nah, dari hasil diferensiasi terbagi tadi, kita dapat masukkan ke dalam rumus persamaannya, di mana f3x sama dengan kita langsung masukkan saja 0 ditambah 0,46209813 dikurangi x min x1 dikurangi 0,051873166 dikali x min x1 kali x min 1 kali x min 4 ditambah 0,0078655415 dikali x min x1 kali x min 4 kali x min 6, di mana x-nya kita ganti dengan 2 sehingga hasilnya 0,62876869. Ini menunjukkan suatu kesalahan relatif dari hasil tersebut adalah 9,3%. Nah, jika kita menggunakan tabel beda hingga, kita dapat menuliskan di mana fxi-nya kita sudah diketahui, di mana x1-nya tadi 0, x sama dengan 4 1,3862944, lalu ada x sama dengan 6-nya, lalu x sama dengan 5-nya. Di sini kita dapat melihat yang kita gunakan adalah atau nilai dari B1, B2, dan B3-nya adalah yang baris paling atas atau yang saya beri tanda warna merah tersebut. Dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus persamaannya.
di bawah tabel tersebut. Selanjutnya adalah kesalahan polinomial interpolasi Newton. Seperti halnya deret Taylor, suatu formulasi untuk kesalahan pemotongan dapat ditentukan. Kesalahan pemotongan untuk deret Taylor dapat dinyatakan secara umum sebagai Rn sama dengan F pangkat N plus 1 Z kali zeta dibagi N plus 1 faktorial kali X N plus 1 kurangi XI plus 1 kurangi XI pangkat N plus 1. Itu merupakan kita namai persamaan 3.5 di mana zeta terletak di sembarang tempat pada interval XI dan XI plus 1. Untuk polinomial interpolasi orde ke N, suatu hubungan analog untuk kesalahan adalah Rn sama dengan F pangkat N plus 1 kali zeta per N plus 1 faktorial kali X min X0 kali X min X1 hingga kali X min Xn. Itu kita sebut persamaan 3.6. Di mana zeta terletak di sembarang tempat di dalam interval yang mengandung harga tidak dikenal. Bila formula ini akan dipakai, fungsi yang dinyatakan harus diketahui dan dapat diferensiasikan. Kasus ini tidak selalu demikian. Terdapat suatu formula alternatif tidak perlu mengetahui fungsi sebelumnya dengan menggunakan suatu diferensi terbagi hingga untuk mengaproksimasikan turunan ke N plus 1. Di mana Rn sama dengan F selisih bagi hingga X, Xn, Xn min 1 hingga X, 0 kali X min X0 kali X min X1 hingga kali X min Xn kita sebut persamaan 3.7, di mana F selisih bagi hingga X, Xn, Xn min 1 hingga X0 adalah diferensi terbagi hingga yang ke N plus 1. Karena persamaan tersebut mengandung fx yang tidak dikenal, kesalahan tidak dapat diselesaikan. Tetapi tersedia sebuah titik data tambahan fx N plus 1, maka persamaan tersebut dapat dipakai untuk menaksir kesalahan, seperti Rn sama dengan F selisih bagi hingga X N plus 1 kali Xn kali Xn min 1 seterusnya hingga X0 kali X min X0 kali X min X1 seterusnya hingga X kurangi Xn. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.